Hai Obiters, ketemu lagi dengan Obit Learning. Sekarang kita akan bahas tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi manusia ini terdiri dari 3 jenis, yaitu adalah sistem syaraf, yang kedua adalah alat indera, dan yang ketiga adalah sistem hormon. Tapi dalam bab ini kita akan bahas tentang sistem syaraf terlebih dahulu ya. Sistem syaraf manusia. Sistem syaraf ini bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian pada tubuh kita. Sistem syaraf juga tersusun atas jutaan sel-sel syaraf atau yang disebut dengan neuron. Dilihat gambar di bawahnya, itu merupakan sel-sel syaraf neuron. Sel-sel syaraf neuron ini terdiri dari berbagai macam bagian dan tentunya ada fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari reseptor atau neuron sebelumnya, yang akan diteruskan kepada badan sel yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson, di mana akson itu berfungsi untuk menerima rangsangan dari badan sel dan meneruskan ke neuron berikutnya. Di dalam akson ini terdiri dari beberapa bagian juga loh. Yang pertama adalah selubung mielin. Selubung mielin ini melindungi dan memberi nutrisi untuk akson. Jadi, yang memberi nutrisi untuk semua akson ini adalah selubung mielin. Yang kedua adalah sel sehwan. Sel sehwan ini memperbaiki sel akson yang rusak. Jadi, ketika ada salah satu sel akson yang rusak, maka sel sehwan akan segera memperbaikinya. Yang ketiga adalah nodules Ranvier. Nodules Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Dan yang terakhir adalah celah sinapsis. Celah sinapsis ini atau yang disebut dengan celah antar neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah neuron sensorik. Neuron sensorik ini menghantar impuls dari reseptor atau alat indera ke saraf pusat. Yang kedua itu adalah neuron motorik. Neuron motorik ini menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau otot dan kelenjar. Yang ketiga adalah neuron konektor. Neuron konektor ini menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Di bawah ini merupakan gambar dari ketiga neuron tersebut. Ada neuron motorik, terus ada sensorik, dan ada konektor. Yang di tengah itu ada konektor. Selanjutnya, sistem saraf manusia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah otak. Otak itu berfungsi untuk gerak sadar. Jadi, kalau misalkan kita gerak tapi sadar, itu dijalankan oleh otak. Yang ketiga adalah sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Medulla spinalis ini adalah gerak refleks. Tuh, gambar di bawah itu adalah otak dan medulla spinalis ya. Oke, 3 lapisan selaput pembungkus otak atau meninges. Dari luar ke dalam, yang pertama adalah durameter. Durameter ini lapisan yang paling keras. Lapisan otak setelah tulang tengkorak, yang merupakan lapisan pembungkus terluar. Jadi, yang paling luar ini itu adalah durameter. Yang kedua adalah arakonoid. Arakonoid ini adalah lapisan tengah dari 3 lapisan selaput otak yang berfungsi untuk melindungi otak. Jadi, yang berfungsi untuk melindungi otak adalah arachnoid, yaitu lapisan tengah pada bagian otak. Yang ketiga adalah piameter. Piameter ini lapisan membran terdalam yang sangat tipis dan lembut, melekat langsung pada permukaan otak dan mengikuti setiap lekukan dan lipatan otak. Jadi lapisan piameter ini yang sangat dekat dengan otak loh. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian-bagian otak. Yang pertama adalah otak besar yang disebut dengan cerebrum. Cerebrum ini berfungsi sebagai pusat gerak sadar dan tempat mengolah berbagai impuls dari berbagai macam indera loh. Yang kedua adalah otak kecil yang disebut dengan cerebellum. Cerebellum ini berfungsi sebagai pengatur keseimbangan gerak. Jadi kalau misalkan tubuh kita tidak seimbang gerakannya, berarti ada sesuatu di otak kecil loh atau cerebellum.
Yang ketiga adalah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini yang menghasilkan berbagai macam hormon. Jadi, hormon yang ada di dalam tubuh kita dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Yang keempat adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini berperan dalam pengaturan jam biologis, misalkan waktu bangun tidur. Jika kalian bangunnya terlalu siang, berarti ada sesuatu nih di kelenjar pineal. Oke. Selanjutnya adalah alat indera manusia atau reseptor penerima rangsang. Alat indera manusia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah mata. Mata ini menerima rangsang cahaya atau yang disebut dengan fotoreseptor. Yang kedua itu adalah telinga. Telinga ini menerima rangsang getaran atau suara yang disebut dengan fonoreseptor. Yang ketiga adalah hidung. Hidung ini menerima rangsang berupa partikel kimiawi atau komoreseptor. Sama halnya dengan lidah, lidah juga menerima rangsang berupa partikel kimiawi atau komoreseptor. Yang terakhir adalah kulit. Kulit ini ternyata berisi jutaan syaraf yang menginformasi tentang sentuhan nyeri, tekanan, dan suhu ke otak. Nah, ini adalah bagian-bagian dari indera manusia. Nah, untuk yang kepo tentang bagian-bagian dari indera manusia, tunggu video selanjutnya di part 2. Oke, Orbiters, tetap stay tune di Orbit Learning. Jangan sampai ketinggalan video part 2-nya ya, tentang bagian-bagian dari indera manusia. See you!